Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di monolog sederhana untuk kian melembut, cerdas, dewasakan hati nurani kita masing-masing. Dialog imajiner adalah keseharian anak manusia. Tentu saja agar mampu menyingkap tabir-tabir kegelapan yang belum kita pahami dengan seksama. Pemirsa, jika kita memperhatikan proses berbangsa dan bernegara, khususnya di dunia pendidikan, maka kita sangat kagum jika kita melihat angka-angka kelulusan perguruan tinggi dan yang lainnya. Bahkan kalau kita menyebut satu kasus saja, yakni di era 1980-an, kami pernah kuliah kerja nyata di Desa Purworejo, Kecamatan Tembelang, dekat dengan pesantren Tambak Beras. Di antara satu desa itu, yang sarjana hanya seorang. Waktu itu menjadi kepala sekolah dasar, namanya Bapak Soeharto. Kemudian pendidikan yang lain, yang tertinggi hanya 2 orang. Kebetulan ibu rumah tangga, putri semua. Lulusan ketika itu disebutnya dengan sekolah menengah ekonomi atas atau SEMIA. Selebihnya mereka tidak lulus SD, lulus SMP, dan seterusnya. Jadi betapa kalau kita melihat sekarang di desa yang sama sudah puluhan sarjana, hampir ratusan sarjana. Ketika kami bersilaturahim ke Desa Purworejo lagi di tahun 2022. Jadi perkembangan secara statistik sungguh sangat menggembirakan ketika kita melihat lulusan dari sekolah menengah atas sampai dengan perguruan tinggi. Permasalahannya, apakah kelulusan tersebut sebanding dengan pengamalan dari nilai agama ataupun Pancasila? Karena itu pemirsa, saya mengemas dalam sabdana yang ke-13.068. Kami beri judul dengan Sirna. Pendidikan sampai sarjana idealnya sampai tingkatan menghamba. Menghamba kepada Tuhan Allah yang Maha Esa. Diwujudkan dalam saling menghargai di antara sesama manusia. Diejawantahkan dalam rasa cinta tulus lingkungan semesta. Disirnakan sikap perilaku yang menyakiti sesama bangsa. Disirnakan segala sikap perilaku buruk yang merusak
lingkungannya, sarjana ragam tingkatan, menjadi teladan sungguh niscaya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mengapa data yang kami kemas sampai dengan pendidikan sampai sarjana, idealnya sampai tingkatan menghamba? Yang kami maksud menghamba di sini bukan menghamba kepada sesama manusia, namun menghamba kepada Tuhan yang Maha Esa, menghamba kepada Allah bagi muslimin muslimat, mukminin mukminat, menghamba pada Sang Yang Widiwasa bagi saudara-saudara kita, menghamba kepada Allah bagi saudara-saudara kita yang Nasrani, dan seterusnya. Masing-masing sarjana dituntut untuk menghamba. Siapa yang menuntut? Yang menuntut adalah doa-doa kita, khususnya muslimin muslimat, mukminin dan mukminat ketika berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Esensinya doa ini adalah memohon kehadirat Allah agar di dunia ini hasanah, di dunia ini serba baik, mulia, terpuji. Tidak saja diri merasakan kebaikan sang diri itu sendiri, keluarga merasakan kebaikan dari perilaku seseorang anggota keluarga, masyarakat, bangsa negara merasakan akan kebaikan dari diri yang menghamba kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Jadi menghamba, kalau di dalam Islam dengan ditandai dengan sholat fardu, sholat sunnah, maka niscaya menjadi pilar utama di dalam sikap perilaku kehidupan sehari-hari anak manusia. Jadi sungguh sangat nista ketika cuplikan-cuplikan video yang beredar di sosial media ataupun yang lainnya mengatakan bahwa Allah tidak senang kepada sholatnya manusia, Allah masih tidak senang pada puasanya manusia, Allah juga tidak senang pada hajinya manusia. Kemudian Allah akan senang ketika kalian sebagai hamba berderma, seolah-olah dihilangkan sholat sampai dengan haji, puasa, dihilangkan semua, seolah-olah tidak berguna. Padahal di dalam Al-Quran disampaikan dengan nyata, inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mampu untuk mengendalikan diri musoli, orang-orang yang sholat, diri musoli, dari perbuatan keji dan munkar. Keji terhadap dirinya sendiri karena tidak menghamba kepada Allah Tuhan yang Maha Esa. Keji karena tidak saling menghargai sesama anak bangsa. Keji atau munkar, mohon maaf, karena tidak menghargai sesama manusia dan anak bangsa. Dan munkar juga ketika tidak menghargai lingkungan semesta. Contoh konkret, di penghujung tahun seperti ini masih bisa disaksikan sejumlah saudara-saudara kita yang berdebat, beradu mulut, merebut kebenaran, saling berebut kebenaran. Apakah ucapan tertentu pada saudara kita yang berbeda agama boleh dan tidak? Maka tidak jarang
seseorang memberikan fatwa dan mengkapling fatwa itu, mendistorsi rahmat Allah sehingga fatwa itu terkesan melebihi apa yang dituntunkan oleh Al-Quran. Bahwa ketika surah Al-Hujurat 13 mengatakan bahwa kita ini berbangsa, ya, dari satu orang, kemudian bersuku, berbangsa, semuanya untuk saling mengenal satu dengan yang lainnya, maka ada yang mengatakan ayat ini hanya khusus untuk acara pernikahan. Tidak dibaca secara sistemik. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Tidak dibaca sebagai satu sistem. Hanya ayat ini didirikan satu ayat saja. Padahal Al-Quran itu adalah sistem. Di sisi yang lain, kita juga menyaksikan bahwa pada orang yang sama mengatakan, ud'ulu fi silmi kafah, masuklah Islam secara kafah. Mereka juga lupa, lalai bahwa kafah itu adalah suatu proses. Jadi Islam yang menyeluruh, yang sophisticated, meliputi segala sesuatu yang mengatur seluruh kehidupan itu adalah proses. Karena proses, maka tidak pernah berkesudahan kecuali seorang hamba itu dipanggil oleh Allah, Tuhan yang Maha Esa. Karena itu, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rasa menghamba kalau kita sudah sarjana, maka niscaya. Karena seorang sarjana yang sujono, kata sesepuh Jawa, jadi yang baik budi pekertinya, yang baik akhlaknya, akhlak pada diri sendiri, akhlak pada keluarga, akhlak pada tetangga, akhlak kepada sesama manusia sebangsa dan setanah air. Ketika seseorang itu sudah berpredikat sebagai sarjana, apapun tingkat kesarjanaan itu, maka jika kita merujuk salah satu tulisan dari Alec Inkeles, ya, bahwa sarjana dikatakan dia sebagai seorang cerdik cendekia ketika dia bisa tanggap hormat pada lingkungannya. Karena itu disirnakan sikap perilaku yang menyakiti sesama manusia, sesama anak bangsa, dengan tetangga dan seterusnya. Beda agama, jelas, karena kita ini ada di panggung dunia. Jika perbedaan bukan keniscayaan, maka justru kita tidak bisa membedakan satu dengan yang lainnya. Kita sebut saja satu kasus tentang nama kita masing-masing. Disebut Indarwanto karena ada Joko Sutrisno, karena ada Muhammad Arif, karena ada Daiman dan seterusnya. Andai semua diberikan nama yang sama, Indarwanto saja semua sama namanya, maka kita mengalami kesulitan. Dan manusia pun mengikuti bias dari jejak perilaku yang diperbuat oleh Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Rahmat. Karena itu pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah di penghujung tahun ini kita percantik sikap perilaku kita. Kita berbagus sikap perilaku kita. Tidak saja baik pada sesama anak manusia, tapi lingkungan kita, pepohonan, sungai, jalan, dan seterusnya. Marilah kita pergauli dengan indah.
kita tata laksana dengan indah, sehingga tahun 2022 yang akan segera meninggalkan kita berhias dengan indahnya budi pekerti anak manusia. Sarjana ragam tingkatan menjadi teladan sungguh niscaya. Jurusan apapun atau program studi apapun, maka ketika seseorang menyandang gelar sarjana, dipakai atau tidak, kalau di dalam aturan Permendagri yang terbaru tahun 2022, lupa nomornya ini ya, di identitas kita, KTP, kartu tanda penduduk, kemudian di kartu keluarga kita, itu tidak dibenarkan menulis gelar sarjana. Ya. Jadi gelar sarjana rupanya hanya disertakan di surat-surat penting kita. Ya, bahkan sudah lama terlihat di dada sebelah kiri para pegawai tidak ada gelar-gelar kesarjanaan itu. Sebenarnya ya ada baiknya, tetapi juga ada lemahnya. Lemahnya apa? Kita tidak tahu ya siapa yang kita hadapi, dalam pengertian bahwa suatu saat kami pernah menghadapi seorang sarjana. Ya, kami tidak tahu ya dari lulusan apa. Kemudian beliau mengatakan bahwa mengapa lulusan dari program studi tertentu dia tidak tahu apa-apa. Jadi serta-merta beliau mengatakan begitu. Kemudian saya menanyakan kepada Bapak yang terhormat itu karena dari pusat sana ya. Jadi merasa ketika turun ke Malang itu beliau serba harus dilayani. Kemudian saya tanya, beliau adalah insinyur sipil. Nah, pada saat dia sedang melecehkan sarjana sosial politik dan dia taunya dia adalah sarjana sosial politik, padahal program studinya adalah ilmu administrasi negara. Ketika bertanya tentang politik Timur Tengah, maka alumni dari kami tersebut tidak bisa menjawab dan dia mengatakan bahwa kamu sarjananya abal-abal, kamu sarjananya masih diragukan. Nah, ketika beliau yang terhormat dari Kementerian Pusat itu saya tanya tentang politik, beliau juga tidak tahu. Dan dia mengatakan bahwa saya tidak paham karena saya insinyur. Nah, inilah gambaran di mana jika tertulis insinyur ya atau ST, sarjana teknik, sarjana ekonomi, sarjana hukum, itu kita mudah mengenalinya ketika kita sebagai masyarakat awam seperti kami ini akan segera tahu, oh Bapak yang terhormat ini lulusan dari Fakultas Hukum. Kalau begitu pasti paham apa yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan contohnya daerah aliran sungai atau DAS. Ya. Ketika kita bicara lingkungan dan seterusnya. Jadi wajar tentu saja permen itu ada kelemahan dan ada kelebihan. Jadi Permendagri ya, atau peraturan Menteri Dalam Negeri, kelebihan dan kelemahannya ada. Ya. Dan mudah-mudahan makin hari serangkaian peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia makin hari makin sempurna. Dan kita meyakini bahwa pemerintah selalu punya niatan baik. Ya. Jadi para pejabat itu selalu punya niatan baik. Karena selalu punya niatan baik, maka ketika anak manusia yang bernama rakyat jelata punya ide-ide yang baik, pasti akan diterima dengan baik. Semoga bermanfaat. Tuhan Allah memberkati kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin.